Oleh karena itu nada ketiga kalau ketemu nada selain nada tiga di belakangnya, maksudnya dia bukan di akhir kalimat, maka dia pasti dibaca setengah. Jadi tidak seolah-olah pasti berhenti di nada ketiga, seolah-olah ada koma di nada ketiga, padahal kan nggak selalu nada ketiga itu pasti koma dalam kalimat. Halo semuanya, Dajahau, saya Xingyun. Bertemu lagi di channel aku Xin. Kita ulang dulu tentang Hanbin yang sebelumnya, yaitu kelima nada tuh ya. Masih ingat? Nada 1 ma, nada 2 ma, nada 3 ma, nada 4 ma, nada ringan ma. Sekali lagi ya. Nada 1 ma, nada 2 ma, nada 3 ma, nada 4 ma, nada ringan ma. Nah, sekarang kita akan membahas tentang nada ketiga, yaitu yang sangat spesial ya dari semua nada adalah nada ketiga, karena bisa berubah-ubah sesuai dengan nada di kata di belakangnya. Prinsipnya adalah nada ketiga kalau ketemu di belakangnya dengan nada 1, 2, 4 dan netral, yaitu selain nada ketiga, maka nada ketiga yang di depan berubah menjadi nada tiga yang separuh, dibaca cuma separuh. Jadi langsung ke contoh ya. Nada ketiga kalau diikuti oleh nada ke-1. Contoh lao shi, guru ya. Kita tidak baca lao shi, tapi kita cukup baca setengah ya. Lao shi. Kemudian contoh kedua, enak, hao shi. Kita tidak baca hao shi, tapi hao shi ya, kita baca separuh aja. Kemudian ada Guangzhou, salah satu kota di Tiongkok ya. Guangzhou, kita tidak ngomong Guangzhou, tapi cukup Guangzhou. Kemudian contoh yang lain, jian tan, kita nak ngomong jian tan, tapi jian tan, sederhana, simple. Kemudian kalau nada ketiga diikuti nada kedua, contohnya tamasya atau piknik ya. Lü xing, kita nak ngomong lü xing, enggak, tapi kita cukup baca setengah ya nada ketiga yang di depan. Lü xing. Oke. Kemudian contoh yang lain,女儿, anak perempuan ya. Kita nak ngomong女儿, tapi 女儿. Contoh lain, sangat sibuk, 很忙. Kita nak ngomong 很忙, tetapi 很忙, sangat sibuk ya. Kemudian negara Prancis, 法国. Kita nak ngomong 法国, tetapi cukup 法国. Contoh lain yaitu 演员, aktor atau aktris ya. 演员, kita nak ngomong 演员, tapi 演员, nada tiganya cukup dibaca setengah ya. Kemudian nada ketiga kalau ketemu nada keempat, contohnya 很大, sangat besar. Kita nak ngomong 很大, tapi cukup dibaca setengah. 很大. Kemudian contoh berikutnya, 请进, silakan masuk. Kita nak ngomong 请进, tapi 请进, silakan masuk. Kemudian ada 可爱, kita nak ngomong 可爱,
tapi cukup keai, lucu ya atau imut ya, lucu atau imut, keai. Kemudian contoh lain nasi ya, mi fan, itu salah ya, harusnya cukup dibaca setengah, mi fan, nasi. Contoh lain yaitu ujian, 考试, kita nak ngomong 考试 tapi cukup 考试. Nah, sekarang kombinasi antara nada ketiga diikuti oleh nada ringan, ni men, kalian ya. Kita nak ngomong ni men tapi ni men. Contoh lain yaitu kakak perempuan, 姐姐ya, kita nak ngomong 姐姐 tapi cukup 姐姐. Kemudian suka, 喜欢 kita nak ngomong 喜欢 tapi 喜欢. Nah, itu kalau nada ketiga digabung atau diikuti dengan nada 1, 2, 4 atau nada ringan. Nah, sekarang kalau nada 3 ketemu nada ketiga, maka nada ketiga yang di depan berubah menjadi nada kedua. Contoh yang paling lazim adalah ni hao, halo atau hai itu ya. Ni hao, waktu menyapa orang kan kita biasanya kata yang paling awal dipelajari adalah ni hao. Kan seharusnya ni nada 3 kan, hao nada 3. Tapi kita tidak baca 3 semuanya. Kita tidak baca ni hao, tapi yang di depan ni-nya kita ganti menjadi nada 2. Ni hao, ni hao. Contoh lain yaitu fu tao, membimbing, fu tao ya, membimbing. Kita nak ngomong fu tao tapi fu tao. Kemudian contoh lain grammar, 语法 kita nak ngomong 语法 tetapi nada kedua, 语法. Kalau jam 9 kita ngomongnya 9点 kita nak ngomong 9点 tapi nada kedua di depannya, 9点. Kemudian contoh lain yaitu sangat jauh, 很远 kita nak ngomong 很远 tetapi 很远. Nah, mungkin yang agak membingungkan adalah kalau nada 2-3 dengan 3-2 ya. Tapi kalau 3-2 misalnya 很忙, itu beda dengan kalau 2-3. Misalnya 没有, bisa bedakan ya. Beda tadi dengan nada 3 yang ketemu nada 2. 很忙, jadi rendah dulu baru naik ya. 很忙, kita ulangi ya. 没有 很忙, beda ya. Anak perempuan 女儿 atau Prancis 法国ya, 3,5 depan kemudian belakangnya 2, depannya 2 belakangnya 3. Misalnya ni hao fu tao ya, saya bedakan ya, 2-3 dan 3-2 itu memang nada yang sering rancu ya. Nah, misalnya kita ketemu nada ketiga itu beruntun, berjajar 3 kata, semuanya nada 3. Misalnya 我很好, 我 saya, 很 sangat, 好 baik kan ya, saya sangat baik. Itu kenapa 我-nya saya baca 3,5, kemudian 很-nya saya baca nada 2, dan 好-nya 3,5 atau full. Nah, kenapa yang depan jadi nada 3? Karena kita lihat dulu struktur kalimatnya ya. Kalau 我很好 itu subjek adalah 我, 很好adalah predikat. Maka yang dilihat adalah predikat adalah 很好, satu kesatuan kita pecah dulu. 很 nada 3, 好 nada 3, maka 很-nya jadi nada 2 ya kan, nada 3 ketemu nada 3 jadi 很-nya jadi nada 2, 很好. Baru kita gabungkan dengan subjek 我 tadi. Karena 很-nya sudah berubah jadi nada 2, maka 我-nya kalau ketemu nada selain nada 3 di belakangnya berarti 我-nya jadi nada ketiga yang separuh. Jadi kita bacanya 我很好, 我很好. Nah, kalau misalnya nada 3-nya beruntun 4, biasanya kalau sudah 4
kita bisa lihat dari seperti tadi caranya kalau 3 yaitu subjek dan predikat, tetapi kita juga bisa langsung dipecah-pecah jadi 2 gitu ya. Jadi misalnya 我也很好, 我也itu digabung satu kesatuan, 很好satu kesatuan. Berarti 我也, 我 nada 3, ye nada 3, maka 我 nya jadi nada 2. 很 nada 3, 好 nada 3, maka 很 nya jadi nada 2. Jadi 我也很好. Jadi 我也很好 itu adalah saya juga sangat baik. Saya juga sangat baik. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih nada 3 kok harus dibaca nada separuh kalau dia di belakangnya masih ada kata selain nada 3? Karena kalau kita lihat dari semua nada satu ketukan semua ya, tapi hanya nada ketiga yang 2 ketukan. Nah, bayangkan misalnya kalau kita berhitung ya, angka 1 sampai 10 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 sampai 10. Nah, dari angka 1 sampai 10 itu yang mempunyai nada ketiga yaitu angka 5 dan angka 9 9. Kalau nada ketiganya nggak dipotong separuh, kita ngomong pasti terhambat di angka 5 dan 9. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan, tersendat di nada angka 5 dan angka 9. Contoh yang keempat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak enak kan? Jadi ketukannya jadi kacau balau. Oleh karena itu nada ketiga kalau ketemu nada selain nada 3 di belakangnya, maksudnya dia bukan di akhir kalimat, maka dia pasti dibaca setengah. Jadi tidak seolah-olah pasti berhenti di nada ketiga, seolah-olah ada koma di nada ketiga. Padahal kan nggak selalu nada ketiga itu pasti koma dalam kalimat. Jadi kita bacanya kalau berhitung 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, semuanya jadi satu ketukan. Nada ketiga yang setengah itu mirip dengan nada ringan. Misalnya wo itu kan nada ketiga yang full. Kalau itu baca setengah kan wo. Ya, mirip dengan ni, men. Kalau nada ringan enggak selalu rendah ya. Kalau nada 3 setengah itu kan pasti rendah ya. Tapi kalau nada ringan itu bisa tinggi, bisa rendah, mengikuti dari nada kata di depannya ya. Itu nanti mungkin ada materi selanjutnya tentang nada ringan. Kemudian mungkin ada juga yang mengatakan loh, nada 3 kalau diputus separuh kan tinggal depannya kan turun, kan kayak jadiin simbol nadanya nada keempat kan sama-sama turun gitu ya. Memang simbolnya jadi kayak nada keempat, tapi kan kalau nada 3 itu kan rendah ya. Wo. Jadi mulainya itu rendah sekali. Wo. Nah, kalau nada turunnya nada 4 kan tinggi ya, misalnya besar, ta ya, nadanya kan tinggi, besar, beda, sangat beda. Simbolnya mirip tetapi pelafalannya sangat beda ya. Yang nada 3 setengah itu rendah sekali, nada 4 itu tinggi. Untuk membedakan yang dengan nada 2 juga tinggi rendahnya nadanya ya. Nada 2 itu naik tinggi ya, kayak orang heran, oh ya, mang ya. Contohnya mang, sibuk dengan nada 2 ya, mang. Kalau kita baca 3 yang setengah, hao, kan rendah sekali kan ya. Kita mau ngomong full kan hao ya. Tapi kalau dibaca separuh kan hao, ya rendah sekali kan hao. Dengan mang, ya beda jauh juga ya. Bisa tahu ya sekarang bedanya nada 3 dengan nada-nada yang lain. Demikianlah pembahasan tentang hai pinyin, tentang nada 3 yang sangat spesial, yaitu bisa berubah nada sesuai dengan nada kata di belakangnya ya. Semoga berguna. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa like video ini ya. Nah, like dalam bahasa Mandarin ini kebetulan adalah ada nada 3-nya ya. Mohon itu kan jing, dian itu tekan ya. Dian itu nada 3. Can itu like ya. Can itu like atau puji ya. 3, 3, 4 berarti kita lihat 3 di depan kan ya. 3 ketemu nada 3, maka kata yang paling depan jadi nada 2. Jadi jingnya jadi nada 2. Jing, kemudian tiennya kan nada 3 ya. Tien, tapi di belakangnya nada 3 masih ada kata lain yaitu can. Maka 3-nya juga nggak dibaca full, kita bacanya separuh. Jadi kita ngomongnya jing tian can. Jing tian can. Mohon tekan like. Jing tian can. Oke, jadi kalau kalian suka dengan video ini, jing tian can,
OK，谢谢各位同学，各位同学再见。